Selama bertahun-tahun, bisikan tentang posisi Pangeran Harry dalam keluarga kerajaan terus berhembus, dan sebagian besar berasal dari satu rumor yang tak pernah benar-benar hilang. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya ayah kandungnya. Namun kini, sebuah tes DNA rahasia kembali menyorot kebenaran tersebut, dan hasilnya membuat istana benar-benar terkejut. Apakah tes ini akhirnya mampu mengakhiri puluhan tahun spekulasi kerajaan atau justru memunculkan lebih banyak pertanyaan baru? Mari kita telusuri fakta di balik pengungkapan DNA mengejutkan ini. Pangeran Harry, gosip ayah kandung, dan tabloid Inggris. Ketika Pangeran Harry lahir pada 15 September 1984, dunia menyambutnya sebagai momen dongeng lain bagi keluarga kerajaan Inggris. Publik senang melihat Putri Diana berseri-seri memeluk putra keduanya di samping Pangeran Charles. Namun di balik foto-foto bahagia dan judul berita ceria itu, sesuatu yang jauh lebih berat mulai muncul ke permukaan. Apa yang seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan perlahan berubah menjadi akar dari salah satu rumor paling merusak dalam sejarah keluarga kerajaan. Penyebabnya berasal dari satu detail sederhana yang tak seorang pun duga, warna rambut merah Harry. Awalnya hanya dianggap sebagai pengamatan kecil tanpa arti, namun perlahan berubah menjadi salah satu topik paling sering dibicarakan dalam gosip kerajaan. Bagi banyak orang, rambut merah cerah. Harry terlihat berbeda dalam keluarga yang umumnya berambut gelap, hingga memicu bisikan bahwa penampilannya terlalu berbeda. Momen kelahiran yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi bibit kecurigaan. Namun bagian paling menarik adalah fakta sebenarnya selalu tersedia, hanya saja sedikit orang mau melihatnya dengan jelas. Kisah kelahiran Harry bukan hanya tentang seorang anak yang hadir ke dunia, tapi juga menggambarkan kondisi pernikahan kerajaan yang saat itu sudah retak di balik pintu tertutup. Meski publik melihat citra dongeng antara Charles dan Diana yang memegang bayi mereka, Diana kemudian mengungkap bahwa kenyataannya sangat berbeda. Dalam rekaman rahasia untuk penulis biografinya, Andrew Morton, Diana menceritakan perasaan pahit yang dialaminya setelah melahirkan. Ia mengatakan bahwa kata-kata pertama Charles bukanlah ungkapan bahagia, melainkan, "Oh Tuhan, laki-laki lagi," lalu disusul, "dan rambutnya merah lagi." Dua kalimat itu menjadi lebih dari sekadar komentar spontan. Bagi Diana, itu menunjukkan kekecewaan dan jarak emosional yang sejak awal sudah ada di antara mereka. Ia mengatakan komentar tersebut menghancurkan sisa kedekatan kecil yang sebelumnya masih ada. Bagi Diana, itu bukan hanya soal jenis kelamin atau warna rambut, tetapi gambaran nyata tentang ekspektasi yang tak terpenuhi dalam pernikahan mereka. Ucapan Charles itu kemudian menjadi sinyal awal bahwa kehidupan pribadi mereka sangat berbeda dari apa yang publik bayangkan. Saat seluruh negeri bersukacita, Diana justru merasakan jurang emosional yang menyakitkan. Ia kemudian mengaku bahwa sejak saat itu ada sesuatu yang rusak di antara mereka. Ketegangan inilah yang perlahan memengaruhi cara media dan masyarakat melihat Harry. Komentar keluarga kemudian menjadi bahan bakar bagi gosip. Tabloid pun mulai menghubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Seiring waktu, rumor bahwa Harry bukan anak kandung Charles semakin tersebar. Rambut merahnya dianggap sebagai bukti oleh tabloid, meski tidak pernah ada dasar nyata. Padahal, seluruh klaim ini bertumpu pada kesalahpahaman tentang timeline, sesuatu yang bisa dibuktikan dengan fakta sederhana. Untuk memahami hal ini, penting mengetahui satu nama, Mayor James Hewitt. Namanya selalu dikaitkan dengan kehidupan Putri Diana karena hubungan yang mereka jalin kemudian, dan hal ini membuatnya sering disebut sebagai ayah biologis Harry. Namun jika melihat waktu kejadian, semuanya jelas tidak mungkin. Putri Diana baru bertemu James Hewitt pada musim panas 1986, hampir 2 tahun setelah Harry lahir. Itu berarti rumor tersebut tidak memiliki dasar sedikit pun. Harry lahir pada September 1984, dan pada tahun itu Diana bahkan belum mengenal Hewitt. Ini bukan dugaan, melainkan fakta yang dikonfirmasi oleh orang-orang terdekat Diana. Kenworth,
Petugas keamanan kerajaan yang bekerja langsung dengan Diana menegaskan bahwa Diana baru mengenal Hewitt jauh setelah Harry lahir. Kesaksiannya konsisten selama bertahun-tahun dan didukung oleh anggota tim keamanan lainnya. Bahkan James Hewitt sendiri berkali-kali membantah rumor tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ia dan Diana mulai dekat, Harry sudah menjadi balita. Semua ini adalah fakta, bisa diverifikasi, bukan opini. Namun kesederhanaan fakta tersebut tidak menghentikan tabloid. Mereka melihat peluang untuk menciptakan kisah yang dapat menjual surat kabar dan menarik perhatian. Media pada tahun 1990-an tumbuh subur atas sensasi, dan cerita seperti ini adalah emas bagi mereka. Skandal kerajaan selalu menjadi komoditas berharga bagi media, dan segala sesuatu yang dapat memunculkan drama di dalam keluarga kerajaan diperlakukan layaknya emas. Kebenaran seringkali tidak sepenting judul sensasional yang mampu menarik perhatian publik. Salah satu tokoh paling berpengaruh di balik layar dalam penyebaran kisah-kisah seperti ini adalah Max Clifford, seorang humas yang terkenal karena kemampuannya membentuk berita tabloid dan menjual cerita kontroversial. Clifford adalah orang yang menangani James Hewitt pada masa itu, dan ia memainkan peran besar dalam menjaga rumor tersebut tetap hidup. Meskipun Hewitt berulang kali membantah, Clifford justru membuat klaim yang menyeratkan bahwa hubungan Diana dan Hewitt dimulai lebih awal dari kenyataan. Ia pernah menyatakan bahwa keduanya telah dekat 2 tahun sebelum Harry lahir. Pernyataan yang jelas bertentangan dengan kronologi versi Hewitt maupun Ken Warvey. Clifford memang dikenal sering memanfaatkan kontroversi sebagai strategi. Ia memahami bagaimana rasa ingin tahu publik bisa dijadikan alat untuk meledakkan sebuah cerita di media. Ia tahu bahwa rumor yang melibatkan keluarga kerajaan, terutama yang mempertanyakan ayah biologis seorang pangeran, tidak akan pernah diabaikan. Tanpa bukti sekalipun, ia tetap mendorong narasi tersebut menggunakan kesamaan warna rambut sebagai umpan. Padahal, detail mengenai rambut merah adalah hal yang mudah disalahpahami oleh publik. Rambut merah memang umum di keluarga Diana. Kakaknya, Earl Spencer, juga memiliki rambut merah, begitu pula beberapa kerabat lainnya. Namun bagian ini jarang diberitakan karena tidak sesuai dengan narasi dramatis yang diinginkan media. Disinilah peran tabloid terlihat jelas. Mereka bukan mengejar kebenaran, melainkan keuntungan. Clifford dan para pemain lain di dunia media menggunakan gosip sebagai bahan bakar, mengubah detail kecil menjadi skandal besar, dan karena keluarga kerajaan hampir tidak pernah menanggapi rumor pribadi, keheningan itu justru membuat spekulasi semakin liar. Diana, yang terjebak di tengah pusaran rumor, harus hidup dengan bisikan yang meragukan martabatnya sebagai istri dan ibu. Cerita mengenai ayah kandung Harry menjadi salah satu beban emosional yang harus ia tanggung di samping pernikahannya yang sudah penuh masalah. Baginya, ini bukan hanya tentang membela anaknya, tapi melindungi seorang bocah kecil dari dunia yang sering lupa bahwa ia hanyalah seorang anak. Semakin media mendorong rumor itu, semakin berat penderitaan Diana. Anehnya, publik begitu mudah mengabaikan fakta sederhana. Jika saja banyak orang memperhatikan tanggal-tanggal jelas dan pengakuan Diana sendiri, kisah ini seharusnya telah berakhir sebelum berkembang. Namun, media tahu cara mempertahankannya. Setiap kali isu tersebut mulai mereda, artikel baru atau narasumber anonim akan menghidupkannya kembali. Tujuan tabloid bukan menemukan kebenaran, melainkan menjaga percakapan tetap berlangsung. Dan selama publik terus membicarakannya, koran pun terus laku. Dampaknya tidak hanya bersifat publik, tetapi juga personal. Rumor tersebut memengaruhi cara Harry tumbuh dan membentuk pandangannya terhadap pers. Cerita tak berkesudahan tentang ayah kandungnya membuatnya tumbuh dengan rasa tidak percaya yang mendalam terhadap jurnalis. Bertahun-tahun kemudian, Harry secara terbuka berbicara tentang bagaimana media membuat hidup ibunya tak tertahankan dan betapa ia tidak ingin keluarganya mengalami hal yang sama. Pada akhirnya, apa yang dimulai dari rumor tentang warna rambut berubah menjadi bagian dari kisah besar mengenai eksploitasi media
luka emosional, dan hilangnya privasi. Jika melihat kembali, menjadi jelas bahwa rumor tersebut tidak pernah berkaitan dengan kebenaran, melainkan kekuasaan. Kekuasaan untuk membentuk opini, memengaruhi persepsi publik, dan mengendalikan citra keluarga kerajaan. Tabloid tahu bahwa kontroversi lebih menjual daripada kebaikan, dan karena itu penampilan seorang bocah kecil dijadikan sasaran spekulasi seumur hidup. Padahal, ketika fakta diletakkan secara jelas, jawabannya selalu sama. Hubungan Diana dan Hewitt dimulai setelah kelahiran Harry. Tidak ada kemungkinan tumpang tindih waktu yang bisa membuat rumor itu benar. Bahkan, pernyataan Hewitt sendiri memperkuat fakta tersebut. Meski demikian, ide bahwa Harry mungkin bukan anak Charles tetap menjadi topik favorit tabloid, membuktikan betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk cara berpikir publik. Hal yang paling menyedihkan adalah Diana tidak pernah bisa lepas dari dampak emosional kebohongan itu, bahkan setelah ia meninggal. Ia pernah berkata bahwa rumor mengenai dirinya dan putranya adalah hal yang paling menyakitinya, lebih daripada skandal lainnya. Hidup pribadinya dijadikan hiburan publik, dan karena ia adalah salah satu wanita yang paling sering difoto di dunia, setiap perubahan kecil pun dijadikan bahan gosip. Bagi banyak jurnalis pada saat itu, kebenaran tidak sepenting cerita besar berikutnya. Seiring berlalunya waktu, rumor ini tidak pernah benar-benar lenyap. Ia menjadi bagian dari cerita rakyat kerajaan, sesuatu yang terus diulang, bahkan ketika orang tahu itu tidak benar. Campuran rasa ingin tahu, iri hati, dan haus skandal membuatnya tetap hidup. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan sugesti yang diperkuat media mampu membentuk persepsi, bahkan bertentangan dengan logika dan fakta. Rambut merah Harry tidak pernah menjadi bukti apapun selain kuatnya gen keluarga Spencer. Namun hal itu dijadikan pusat badai media. Bagi Diana, itu adalah contoh bagaimana sesuatu yang tidak berbahaya bisa dipelintir menjadi sesuatu yang menyakitkan. Pada pertengahan tahun 1990-an, ketika pernikahannya dengan Charles benar-benar hancur, Diana harus berhadapan dengan pers yang pernah menyebutnya putri rakyat, tetapi kemudian menjadikan hidupnya tontonan. Gosip mengenai ayah kandung Harry menjadi salah satu contoh paling kejam tentang bagaimana kebenaran dapat tertutup oleh sensasionalisme. Bahkan, hingga kini, puluhan tahun kemudian, cerita itu kadang masih muncul, baik di internet maupun dokumenter yang mencoba menghidupkan kembali skandal lama. Dan setiap kali dibahas kembali, fakta-fakta yang sama selalu muncul. Meskipun rumor itu tak pernah padam, kenyataan tetap tidak berubah. Diana dan Hewitt baru bertemu 2 tahun setelah kelahiran Pangeran Harry, dan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan sebaliknya. Garis waktu ini menjadi pertahanan paling kuat melawan gosip yang menolak mati. Namun, kisah ini hanyalah permulaan dari cerita yang jauh lebih dalam. Di balik tajuk utama media, ada manusia nyata, Diana, Charles, dan Harry, yang harus menanggung dampak emosional dari rumor tersebutnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara pernikahan Diana, keluarga kerajaan, dan media menjadi semakin rumit. Namun segalanya bermula saat Diana menikah dengan Pangeran Charles. Mari kita telusuri lebih jauh. Pernikahan dalam krisis dan jeritan minta tolong. Ketika Pangeran Charles dan Lady Diana Spencer menikah pada tahun 1981, dunia menyebutnya sebagai pernikahan abad ini. Jutaan orang menyaksikan melalui televisi bagaimana seorang guru taman kanak-kanak pemalu menikah dengan calon Raja Inggris. Jalan-jalan London dipenuhi sorak-sorai, dan momen ciuman di balkon istana menjadi salah satu gambar paling ikonik sepanjang masa. Namun di balik senyuman sempurna dan tiara berkilau itu, Diana menjalani kisah yang sangat berbeda. Sejak awal, ia merasa kesepian, takut, dan tidak dipahami. Dongeng yang diyakini dunia hanyalah ilusi yang dengan cepat berubah menjadi perjuangan batin yang hampir menghancurkannya. Masalah-masalah Diana muncul segera setelah ia resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan,
Kehidupan di istana terasa kaku, dingin, dan dipenuhi aturan yang mengekang setiap emosi. Ia baru berusia 19 tahun saat menikah dan tiba-tiba harus hidup di lingkungan yang tidak tahu bagaimana memperlakukan kelembutannya, kejujurannya, dan perasaannya. Semua orang menuntut kesempurnaan, tetapi tidak ada yang memberi pengertian. Seiring waktu, Diana merasa terjebak dalam dunia di mana ia tak bisa berbicara bebas atau mengekspresikan diri. Tekanan itu menjadi tak tertahankan dan mulai memengaruhi kesehatannya secara mental. Diana pernah menjelaskan bahwa gangguan makannya, bulimia, muncul sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional. Ia menyebutnya sebagai penyakit rahasia, sesuatu yang ia sembunyikan dari semua orang sambil berusaha tampil sempurna di depan publik. Dalam wawancara terkenalnya bersama Martin Bashir di BBC tahun 1995, Diana mengungkapkan hal itu dengan sangat menyentuh. Bulimia itu seperti penyakit rahasia. Kamu mengisi perutmu 4 atau 5 kali sehari, kadang lebih, dan itu memberi rasa nyaman sesaat. Ia menambahkan bahwa bulimia muncul karena tekanan dari pernikahannya dengan Charles. Ia merasa sedang berteriak minta tolong, tetapi mengirimkan sinyal yang salah. Kata-katanya melukiskan gambaran seorang wanita yang putus asa ingin didengar, namun terus dibungkam oleh sistem yang hanya peduli pada citra publik. Publik melihatnya sebagai putri yang selalu tersenyum, tetapi di balik pintu istana, ia menangis minta pertolongan. Diana merasa orang-orang di sekelilingnya sudah menentukan siapa dirinya tanpa benar-benar mengenalnya. Kesepian itu mendorongnya semakin dalam ke jurang keputusasaan. Ketika kondisinya memburuk, tubuhnya mulai melemah. Ia sering pingsan saat menghadiri acara resmi dan harus dibantu oleh stafnya untuk tetap berdiri. Bukannya mendapatkan belas kasihan, ia justru menerima kritik. Beberapa anggota keluarga kerajaan melihat perjuangannya sebagai tanda kelemahan emosional, bukan penderitaan psikologi. Diana pernah berkata bahwa bulimia menjadi gantungan jas yang digunakan orang lain untuk menjelaskan perilakunya. Lebih mudah menyebutnya tidak stabil daripada mengakui bahwa institusi kerajaanlah yang menghancurkannya perlahan. Jeritan minta tolong itu mencapai puncaknya pada awal 1982, ketika ia sedang hamil 4 bulan dengan Pangeran William. Seharusnya itu menjadi masa paling bahagia dalam hidupnya, namun justru berubah menjadi salah satu periode tergelap. Suatu hari, dalam keadaan tertekan secara emosional, ia menjatuhkan dirinya dari tangga di Sandringham House. Menurut pengakuannya sendiri, itu bukan upaya bunuh diri, melainkan cara nekat untuk menarik perhatian suaminya. Ia ingin Charles melihat rasa sakitnya, ingin didengarkan karena ia merasa tidak terlihat dan tidak dicintai. Namun menurut ingatan Diana, Charles menanggapinya dengan dingin. Ia berkata, "Aku tidak mau mendengarnya. Kamu selalu membuat drama seperti ini. Aku akan pergi berkuda sekarang." Ucapan itu menghancurkan hatinya. Tak lama setelah kejadian itu, Ratu datang dengan wajah pucat dan gemetar, panik melihat keadaan Diana. Namun meski semua orang menyadari betapa serius situasinya, istana tetap tidak memberikan dukungan emosional yang sebenarnya ia butuhkan. Kerajaan Inggris bukanlah tempat yang tahu bagaimana menangani penderitaan mental. Dalam dunia mereka, diam dianggap sebagai kekuatan, dan setiap tanda kelemahan dianggap sebagai aib. Kejadian saat Diana jatuh dari tangga itu menjadi simbol seberapa dalam keputusasaan yang ia rasakan. Seorang wanita muda, hamil, kesepian, berjuang mempertahankan pernikahan yang perlahan hancur. Ia tidak bermaksud menyakiti bayinya. Ia hanya ingin seseorang cukup peduli untuk memperhatikan bahwa ia sedang menderita. Hidupnya menjadi potret pengabaian emosional yang disembunyikan di balik kemewahan kerajaan. Retakan dalam pernikahan Diana dan Charles semakin terlihat jelas. Dunia masih melihat mereka sebagai pasangan kerajaan yang glamor, tetapi di balik dinding istana, keduanya perlahan menjauh. Kondisi mental Diana yang semakin rapuh membuatnya menjadi pribadi yang sangat emosional dan terbuka, sementara Charles tetap dingin dan kaku, berpegang pada tradisi lama. Ia tidak bisa memahami kebutuhan Diana akan kasih sayang dan kedekatan emosional,
sementara Diana tidak bisa mengerti keheningan suaminya. Komunikasi di antara mereka pun benar-benar hancur, dan pada akhirnya keduanya mencari penghiburan di luar pernikahan mereka. Sumber ketegangan terbesar adalah kehadiran Camilla Parker Bowles dalam kehidupan Charles. Bahkan sebelum pernikahan, Diana sudah curiga bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar persahabatan. Ia kemudian berkata dengan getir bahwa hari pernikahannya terasa seperti ada 3 orang di dalamnya. Dirinya, Charles, dan Camilla. Kebenaran pahit ini menjadi luka yang tak pernah sembuh. Keterikatan Charles pada Camilla membuat Diana merasa seolah selalu harus bersaing untuk mendapatkan cinta suaminya. Setiap kali ia mencoba membicarakan hal itu, hasilnya hanya pertengkaran atau keheningan. Diana pernah mengaku bahwa ia memohon untuk dicintai, namun yang diterimanya hanyalah jarak dan dinginnya ketidakpedulian. Ketika pernikahan mereka semakin retak, baik Charles maupun Diana mulai terlibat dalam hubungan di luar ikatan resmi mereka. Pemisahan emosional mereka telah menjadi total, meski di depan publik mereka masih tampil bersama. Pada awal 1980-an, konflik pribadi mereka akhirnya bocor ke publik melalui serangkaian skandal besar. Pertama adalah Squidgy Gate, rekaman percakapan pribadi antara Diana dan seorang teman dekat yang disebarluaskan ke media. Lalu muncul Camilla Gate, yang berisi rekaman telepon intim antara Charles dan Camilla. Dua skandal ini membuka tabir kehidupan pribadi mereka. Dua orang yang sangat tidak bahagia, hidup terpisah namun masih terikat dalam nama kerajaan. Bagi monarki Inggris, ini menjadi salah satu momen paling memalukan dalam sejarahnya. Media menelan setiap detailnya dengan rakus, dan publik tak bisa berhenti membicarakannya. Bagi Diana, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Ia, yang dulu dijuluki Putri Rakyat, kini menjadi wanita yang terjebak dalam pusaran skandal dan patah hati. Sementara bagi Charles, reputasinya jatuh karena hubungannya dengan Camilla tak lagi bisa disangkal. Bahkan, Ratu Elizabeth sendiri menyebut tahun 1992 sebagai Annus Horribilis, tahun mengerikan, karena begitu banyak kekacauan yang melanda keluarganya. Di tahun itulah, Charles dan Diana secara resmi berpisah. Kisah cinta yang dahulu tampak sempurna, kini runtuh di depan mata seluruh dunia. Namun, meski telah berpisah, beban emosional Diana tidak berkurang. Ia tetap hidup dalam sorotan publik. Setiap langkahnya dikritik, setiap ekspresinya dianalisis. Tabloid menggambarkannya sebagai wanita tidak stabil, tanpa pernah mengakui bertahun-tahun pengabaian emosional yang membuatnya sampai pada titik itu. Putri Rakyat dan vonis pembunuhan tidak sah. Ketika Diana akhirnya menandatangani surat perceraian pada Agustus 1996, banyak orang percaya ia tengah memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tak lagi terikat oleh aturan keluarga kerajaan, tak lagi dibungkam oleh protokol dan tuntutan kesempurnaan. Namun, meski kehilangan gelar Her Royal Highness, pesona dan kebaikannya tetap bersinar. Kini, kekuatannya tidak datang dari status, tetapi dari tujuan hidup. Bebas dari kekangan istana, Diana menyalurkan seluruh energinya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dua putranya dan pekerjaan kemanusiaan yang dekat di hatinya. Tetapi kebebasan itu datang dengan harga mahal. Karena meski telah keluar dari istana, ia tak pernah benar-benar bisa lolos dari mata publik. Setiap gerak-geriknya difoto, setiap perkataannya dipelintir, dan setiap pertemanannya dijadikan bahan gosip. Dongengnya memang telah berakhir, tetapi kisah hidupnya masih terus berlanjut. Diana memulai babak baru dengan mengubah rasa sakit menjadi kasih sayang. Ia menyalurkan luka batinnya ke dalam tindakan nyata yang menyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Pada Januari 1997, Diana melakukan perjalanan bersejarah ke Angola bersama organisasi kemanusiaan Halo Trust yang berfokus pada pembersihan ranjau darat pasca perang. Gambar dirinya berjalan di tengah ladang ranjau, mengenakan kemeja putih sederhana dan rompi pelindung, menjadi salah satu potret paling ikonik dalam hidupnya. Itu bukan tentang glamor atau ketenaran, melainkan tentang kemanusiaan.
Diana berjalan melewati bahaya bukan untuk pencitraan, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia penderitaan nyata yang dialami orang-orang setiap hari. Ia bertemu para ibu yang kehilangan anak dan para korban yang kehilangan anggota tubuh mereka karena ranjau tersembunyi. Ia bahkan duduk sejajar dengan anak-anak di rumah sakit, menulis catatan pribadi dan memberikan pelukan hangat. Sikapnya menunjukkan keberanian dan empati tanpa batas, dan membuat dunia kembali mengingat mengapa ia dijuluki The People's Princess. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih sayang, ia mempraktikannya. Kasihnya meluas jauh melampaui zona perang. Diana juga menjadi salah satu tokoh publik pertama yang berani menantang stigma terhadap penderita HIV/AIDS. Di awal 1990-an, ketika banyak orang masih takut untuk menyentuh penderita AIDS, Diana melakukan hal yang tak pernah dilakukan tokoh manapun sebelumnya. Ia berjabat tangan dengan mereka tanpa sarung tangan, berbicara dengan lembut dan memandang mereka dengan hormat. Satu tindakan sederhana itu menghancurkan tembok ketakutan dan kebencian dalam sekejap. Ia ingin dunia tahu bahwa mereka bukan orang yang harus dijauhi, tetapi manusia yang layak dicintai dan dihormati. Banyak rumah sakit kemudian melaporkan bahwa kunjungan Diana mengubah cara masyarakat memandang penyakit tersebut lebih besar daripada efek pidato atau kebijakan manapun. Melalui setiap tindakan kebaikannya, Diana perlahan merebut kembali kendali atas hidupnya. Namun, di balik senyum dan sorotan kamera, tekanan itu tetap menghantuinya. Pers yang dulu memujanya kini memburunya tanpa ampun. Mereka menginginkan foto, gosip, dan cerita dengan harga berapapun. Fotografer mengikuti mobilnya, berkemah di luar rumahnya, bahkan menyuap orang-orang di sekelilingnya untuk mendapatkan potongan kisah pribadi. Meski begitu, Diana tetap berusaha hidup normal. Ia menemukan kebahagiaan sederhana saat bersama William dan Harry, dua anak yang menjadi pusat dunianya. Ia ingin mereka tumbuh dengan kasih sayang, jauh dari dinginnya protokol kerajaan. Diana sering membawa mereka ke taman hiburan, restoran cepat saji, atau mengunjungi tunawisma, mengajarkan empati melalui teladan nyata. Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa Diana paling bahagia ketika ia hanyalah seorang ibu biasa, tertawa bersama anak-anaknya, jauh dari sorotan kamera. Kemudian datanglah musim panas tahun 1997, musim yang akan dikenang selamanya. Diana bertemu Dodi Al-Fayed, putra pengusaha kaya Mohammed Al-Fayed, pemilik Harrods. Dodi Al-Fayed adalah pria yang menawan, penuh perhatian dan selalu berusaha membuat Diana tersenyum. Hubungan mereka dengan cepat menarik perhatian dunia. Kemanapun mereka pergi, lautan paparazzi mengikuti, memburu setiap momen, setiap senyum, setiap gerak tubuh yang bisa dijadikan berita utama. Musim panas tahun 1997 menjadi saksi perjalanan mereka melintasi Laut Tengah, dari pesisir selatan Prancis hingga Pulau Sardinia. Foto-foto mereka tertawa di atas kapal pesiar, saling menatap penuh kasih, menghiasi sampul majalah di seluruh dunia. Namun, di balik citra romantis itu ada sisi gelap dari pengejaran tanpa henti yang tak terlihat publik. Di setiap pelabuhan, di setiap hotel, selalu ada kamera yang menunggu. Perahu cepat mengejar mereka di laut, sementara mobil berisi fotografer menunggu di darat. Pada akhir Agustus, Diana dan Dodi memutuskan untuk singgah sebentar di Paris sebelum kembali ke London. Mereka menginap di Hotel Ritz milik keluarga Al-Fayed. Malam itu, 30 Agustus 1987, pasangan itu berencana makan malam di hotel, lalu menuju apartemen pribadi Dodi. Namun, media sudah mengetahui rencana mereka. Di luar hotel, kerumunan fotografer dan jurnalis sudah bersiap, berharap menangkap gambar eksklusif yang bisa menghasilkan jutaan dolar. Beberapa menit lewat tengah malam, Diana dan Dodi meninggalkan Ritz. Mereka menumpang Mercedes hitam yang dikemudikan oleh Henry Paul, wakil kepala keamanan hotel. Di kursi depan duduk Trevor Rhys-Jones, pengawal pribadi mereka. Mobil melaju kencang, mencoba menghindari kejaran paparazzi yang membuntuti dengan sepeda motor.
Namun dalam waktu singkat tragedi terjadi. Sekitar pukul 00.23 dini hari, tanggal 31 Agustus 1987, mobil itu menghantam dinding terowongan Pont de l'Alma di Paris. Benturannya begitu keras hingga menghancurkan bagian depan kendaraan. Dodi dan Henry Paul tewas di tempat. Trevor Rhys-Jones selamat namun dalam kondisi kritis. Diana masih bernapas ketika tim penyelamat tiba. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Pitié-Salpêtrière, di mana dokter berjuang keras menyelamatkan nyawanya. Tapi upaya itu sia-sia. Pukul 0.40 pagi, dunia kehilangan sosok putri rakyat. Diana meninggal dunia di usia 36 tahun. Ketika berita itu disiarkan, dunia seolah berhenti berputar. Orang-orang tidak percaya. Ribuan warga berkumpul di depan Istana Kensington, membawa bunga, lilin, dan air mata. Saluran televisi di seluruh dunia menayangkan ulang momen-momen terakhir Diana. Seolah tak sanggup menerima kenyataan bahwa wanita yang begitu dicintai telah tiada. Penyelidikan awal oleh pihak berwenang Prancis pada tahun 1989 menyimpulkan bahwa Henry Paul mengemudi dalam keadaan mabuk dan melaju terlalu cepat, yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Namun banyak orang tidak puas dengan jawaban itu. Pertanyaan pun bermunculan, mengapa mereka dikejar begitu brutal? Apakah ada faktor lain yang berperan? Bertahun-tahun kemudian, penyelidikan besar-besaran di Inggris yang dikenal sebagai Operation Paget dibuka untuk mencari kebenaran sepenuhnya. Penyelidikan ini menelaah segala hal, mulai dari kesaksian saksi mata, rekaman kamera keamanan, hingga laporan forensik dan keterangan para paparazzi yang terlibat. Setelah berbulan-bulan sidang publik pada April 2008, juri akhirnya mengeluarkan putusan. Diana dan Dodi terbunuh secara tidak sah, unlawful killing. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa kematian mereka diakibatkan oleh kelalaian berat baik dari Henry Paul yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol, maupun paparazzi yang mengejar dengan cara berbahaya. Laporan itu juga menegaskan bahwa Diana dan Dodi tidak mengenakan sabuk pengaman yang kemungkinan besar bisa menyelamatkan nyawa mereka. Bagi jutaan orang di seluruh dunia, keputusan itu memberi sedikit kelegaan, tetapi tidak membawa kedamaian. Kini menjadi jelas bahwa pers yang dulu membangun citra Diana sebagai putri rakyat juga berperan dalam tragedi yang merenggut nyawanya. Kamera-kamera yang dulu merekam kebaikannya adalah kamera yang sama yang mengejarnya hingga ke kegelapan terowongan malam itu. Pemakaman Diana pada 6 September 1997 menjadi salah satu acara yang paling banyak ditonton dalam sejarah televisi. Lebih dari 2,5 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan upacara duka itu. Pemandangan peti matinya yang diselimuti bendera kerajaan diarak melewati jalanan London membuat jutaan orang menangis. Di belakang peti itu, Pangeran William dan Pangeran Harry, masing-masing berusia 15 dan 12 tahun, berjalan perlahan berdampingan dengan ayah mereka, Pangeran Charles, serta Pangeran Philip dan Pangeran Spencer. Gambar itu menjadi simbol duka mendalam yang tak akan pernah dilupakan dunia. Bahkan dalam kematian, Diana tetap mampu menyatukan umat manusia dalam kesedihan. Ia menjalani kehidupan penuh kasih, konflik, dan keberanian. Namun, warisannya melampaui tragedi itu sendiri. Karena melalui kehidupannya, Diana menunjukkan kepada dunia arti sebenarnya dari kemanusiaan, kelembutan, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Ia mungkin telah tiada, tetapi semangat dan empatinya akan selamanya hidup dalam hati jutaan orang di seluruh dunia.